Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fahruroji SPD. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 SDN Bukaratul 1, Kecamatan Celebar, Kabupaten Karawang. Demonstrasi kontekstual modul 1.1. Saya akan merefleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Refleksi filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Dan yang keempat, menyampaikan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Profil Ki Hajar Dewantara. Dia bernama Ki Hajar Dewantara dengan memiliki nama aslinya yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Sejak saat itulah dijadikan hari lahirnya pendidikan oleh bangsa Indonesia, yaitu pada tanggal 2 Mei. Kemudian dia mengenyam pendidikan yaitu di sekolah dasar ELS, di mana itu disebut sebagai sekolah dasar Belanda, dan juga Sophia, yaitu sekolah dokter Bumi Putra. Dia bekerja sebagai wartawan di media Studio Tomo, Indonesia Apa, The Express, Utusan India, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Utara. Dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada era kemerdekaan. Di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa beliau menjelaskan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang terkenal dengan semboyan dari bahasa Jawa yaitu di ngarso sumtulodo, artinya di depan memberi contoh, menjadi teladan, dan di madyo mangunkarso, artinya di tengah membangun semangat atau ide, dan tuturi handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan. Adapun trikon yaitu kontinuitas yang artinya berkelanjutan, konvergensi artinya ilmu harus dari berbagai sumber, dan konsentris artinya memiliki pusat yang sama. Di dalam dasar pemikirannya, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Pendidik diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani, dan murid diibaratkan sebagai tanamannya. Pendidikan budi pekerti dan pendidikan berpihak kepada anak. Metode Among mendidik siswa sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Guru atau pendidik sebagai pamong yang menerapkan sistem Among. Di dalam esensi Merdeka Belajar, pendidikan yang mendorong perkembangan siswa, yakni pendidikan mengajar untuk mencapai suatu perubahan dan dapat bermanfaat di lingkungan masyarakat.
Alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini pendidikan diumpamakan pada sistem tata surya. Dalam sistem tata surya itu ada beberapa planet: Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto, bahwa mengitari matahari. Semuanya bergerak. Ketika tidak bergerak, maka apa yang terjadi, itulah akan ada kehancuran. Begitu pula pada pendidikan. Pada dasarnya, di dalam pendidikan harus benar bergerak sehingga menjadi yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Selanjutnya, pendidik diumpamakan sebagai seorang petani, bahwa petani menanam apapun, misalnya padi atau yang lainnya, sehingga menghasilkan ketika panen, menghasilkan baik dengan cara memupuk dan sebagainya atau merawatnya. Oleh karena itu, maka akan dihasilkan panen yang baik pula. Begitu pula sebaliknya, kalau seandainya petani tidak memupuk dan merawatnya, maka hasil panennya mungkin akan mendapatkan kegagalan. Oleh karena itu, pendidik harus menggali potensi-potensi yang ada, menggali potensi selanjutnya dan terus-menerus sehingga menjadi lebih baik lagi. Mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Kita sebagai pendidik harus mampu menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik dengan cara merdeka belajar. Merdeka belajarnya baik di sekolah ataupun di masyarakat, sehingga menjadikan sebagai profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan berkebinekaan global. Peserta didik harus mampu menjalankan segala aspek-aspek yang ada dalam kehidupannya. Peserta didik dapat lebih maju minimal dengan dirinya, dengan keluarga, dan juga bahkan bangsa dan negara. Dalam menyampaikan tantangan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah, maka di sekolah kami menggunakan kurikulum 2013 serta sedang dalam proses implementasi kurikulum Merdeka Belajar atau KM. Guru, teman sejawat, dan kepala sekolah melakukan musyawarah kelompok kerja guru atau KKG misalnya, serta kelompok kerja kepala sekolah atau K3S. Implementasi Merdeka Belajar di sekolah kami, di kelas, guru menuntun peserta didik melakukan terus semangat, berdoa sesuai kepercayaannya, ikuti kelompok dalam proses pembelajaran. Dan di sekolah, kami mengadakan kegiatan upacara bendera, pramuka, melakukan Jumat bersih, serta membaca Al-Quran setiap hari Jumat. Implementasi di kelas atau di sekolah, kami melakukan kegiatan literasi atau membaca. Di dalam kelas melakukan kegiatan diskusi kelompok. Di dalam kegiatan jasmani, peserta didik dituntun guru untuk melakukan kegiatan pelajaran tari dan kegiatan pelajaran olahraga dan kesehatan atau PJOK, di mana peserta didik dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga mampu mengkondisikan potensi yang ada dan berkreativitas
kualitas ke arah yang lebih baik lagi. Dengan membentuk budi pekerti atau berkarakter, sekolah kami mengadakan kegiatan upacara bendera agar peserta didik dapat berjiwa nasionalis atau berjiwa kebangsaan. Setiap upacara bendera tersebut, sebagai pihak sekolah mengadakan penghargaan bagi peserta yang rapih dan berdisiplin. Kemudian melakukan kegiatan pramuka sehingga dapat mendidik anak menjadi anak yang menghormati kepada kedua orang tua serta dapat saling tolong-menolong antar sesama. Dari beberapa penjelasan, ada pula kesimpulan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka belajar untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, yang mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, berkebinekaan global, serta menjadikan peserta didik selamat bagi dirinya, keluarga dan masyarakat, serta bahagia apa yang dia cita-citakan. Sekian penjelasan Demokrasi Kontekstual Modul 1.1. Terima kasih saya ucapkan. Saya berpesan agar jangan lupa belajar dengan cara bahagia. Ketika kita mengembangkan diri kita, lingkungan sekitar kita juga akan membaik, dan itu juga membuat kita menjadi lebih baik lagi. Belajar terus seumur hidup, ambil dari berbagai sumber, sesuaikan konteks kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa amunikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.